anak-anak, kembali lagi dengan Bu Ayutri di video pembelajaran prakarya dan kewirausahaan untuk kelas 11. Bagaimana kabarnya anak-anak? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat ya, tetap patuhi kesehatan dimanapun anak-anak berada. Baik, sebelum dimulai, silakan persiapkan buku kalian. Ya, jadi untuk materi kali ini kita masih membahas tentang evaluasi kegiatan. Ya, jadi di minggu lalu kita sudah membahas ini, tapi kita membahasnya tentang komponen biaya produksi, kemudian penentuan harga jual, dan penghitungan laba. Ya, jadi untuk kali ini kita membahas tentang rencana pengembangan usaha. Jadi setelah kita tadi di minggu lalu membahas tentang tersebut, sekarang kita bagaimana sih merencanakan untuk pengembangan usaha kita. Ya, jadi baik anak-anak, Ibu langsungkan ya. Ya, jadi tujuannya kita mempelajari materi kali ini adalah peserta didik diharapkan dapat menyusun rencana pengembangan usaha pengolahan makanan khas daerah yang dimodifikasi dari bahan nabati dan hewani. Baik anak-anak, jadi setelah melakukan kegiatan produksi dan penjualan produk makanan khas daerah yang dimodifikasi dari bahan nabati dan hewani, tahap selanjutnya itu adalah kita melakukan evaluasi dari usaha tersebut. Salah satu cara evaluasi itu adalah menghitung laba atau rugi dari hasil produksi dan penjualan produk modifikasi makanan khas daerah tersebut. Hasil dari evaluasi tersebut dilakukan untuk melakukan rencana pengembangan usaha selanjutnya. Namun sebelum kalian mencoba merancang rencana pengembangan usaha pengolahan makanan daerah yang dimodifikasi, anak-anak perlu mempelajari beberapa konsep tentang pengembangan usaha. Baik, sudah dimulai ya. Jadi yang pertama yaitu anak-anak harus mengetahui apa sih pengembangan usaha itu. Ya, jadi usaha itu sudah kita ketahui adalah suatu kegiatan yang di dalamnya mencakup kegiatan produksi dan distribusi dengan menggunakan tenaga dan pikiran untuk mencapai suatu tujuan. Nah, pengembangan usaha itu sendiri adalah suatu cara atau proses memperbaiki pekerjaan yang sekarang maupun yang akan datang dengan meningkatkan perluasan usaha serta kualitas dan kuantitas dari produk dengan menggerakkan pikiran dan tenaga untuk mencapai tujuan. Ya, pengembangan suatu usaha itu merupakan tanggung jawab dari setiap pengusaha ya, anak ya, yang membutuhkan pandangan ke depan, yang memiliki motivasi dan kreativitas. Nah, pada umumnya pemilik usaha dalam mengembangkan usahanya itu harus mampu melihat dan menangkap peluang serta memulai pengembangan usaha. Ya, jadi anak-anak juga perlu mengetahui jenis-jenis dari pengembangan usaha. Jadi menurut Subagio dan Riyadi tahun 2020 pengembangan usaha itu dibedakan menjadi dua ya. Jadi yang pertama pengembangan secara vertikal dan pengembangan secara horizontal. Nah, pengembangan yang vertikal itu adalah perluasan usaha dengan cara membangun inti bisnis baru yang masih memiliki hubungan langsung dengan bisnis utamanya. Yang kedua, pengembangan horizontal itu pembangunan usaha baru yang bertujuan memperkuat bisnis utama untuk mendapatkan keunggulan komparatif yang secara garis produk tidak memiliki hubungan dan dengan pusat bisnisnya. Ya, jadi berdasarkan caranya, pengembangan usaha itu juga dibedakan menjadi tiga. Ya, yang pertama perluasan ke hulu atau ke hilir, yang kedua diversifikasi usaha, dan yang ketiga menjual bisnis atau ya, jadi yang perluasan ke hulu atau ke hilir itu misalnya kalau kita membuka usaha itu di hilir, maka kita mengembangkannya ke hulu. Ya, jadi misalnya kita membuka usaha di pantai. Jadi kita mengembangkan usahanya itu ke arah yang lebih tinggi atau ke daerah perkebunan. Nah, kelebihannya ya jadi lebih mudah ya karena kita mengetahui pasar, sumber material dan teknologinya. Namun kekurangannya itu adalah terjadi permintaan produk pada bisnis ini melemah, maka tingkat penjualan kita juga ya seandainya permintaannya melemah maka penjualan akan. Kemudian diversifikasi usaha itu adalah pengembangan usaha ke berbagai jenis usaha. Nah, kelebihannya itu jika satu jenis usaha kita mengalami penurunan permintaan atau rugi, maka usaha yang lain masih bisa menutupi kerugian tersebut.
Namun kekurangannya itu adalah pengembangan ini agak sulit ya anak-anak ya, karena harus mempelajari dari awal baik itu pasar, sumber material, ataupun teknologi dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, franchise atau menjual bisnis. Ya, jadi di sini artinya menjual bisnis yang sudah menjadi hak patennya ya, dilakukan ketika usaha tersebut memiliki atau sudah memiliki hak paten atas produk atau jasa dan konsep. Nah, kemudian anak-anak juga perlu mengetahui apa sih strategi dari pengembangan usaha. Ya, jadi ada beberapa strategi yang bisa kita gunakan untuk mengembangkan usaha. Yang pertama, mengembangkan pasar dari sisi produknya, dan yang kedua, mengembangkan pasar dari sisi sistem penjualannya. Nah, kalau yang dari segi produknya itu adalah langkah yang paling memungkinkan untuk dilakukan pertama kali karena produk utama telah diperkenalkan dan sudah tumbuh, sehingga popularitas dan kualitas kita itu diterima di pasar. Ya, misalnya memperbesar variasi produk melalui kemasan botol, dibuat saset, dibuat gelas, dan lain sebagainya. Kemudian melalui kategori produk, misalnya dibedakan berdasarkan usia. Kemudian lini produk, misalnya produk dengan bahan herbal untuk produk tanpa bahan pengawet. Dan berdasarkan fungsi, dan yang terakhir menentukan produk baru dengan pasar yang baru. Yang kedua yaitu pengembangan pasar itu dari sistem penjualan. Nah, ya, jadi ada beberapa strategi. Yang pertama, mengembangkan sistem distribusi penjualan ke dalam atau internal. Misalnya mengembangkan sendiri seperti membuka cabang baru di kota-kota besar, membuka outlet, membuka agen atau sejenisnya atas dana sendiri dan membuka jalur distribusi sendiri. Yang kedua, mengembangkan sistem jaringan pemasaran dengan pihak lain, antara lain membuat jaringan pemasaran secara berjenjang. Dan yang ketiga, mengembangkan pasar dengan menggabungkan bisnis yang lain dalam satu. Baik anak-anak, kita lanjut ke tahapan pengembangan usaha ya. Jadi tahapan pengembangan usaha itu ada beberapa juga ya. Jadi yang pertama miliki ide usaha, yang kedua penyaringan ide atau konsep usaha, yang ketiga pengembangan rencana usaha atau bisnis plan, dan yang terakhir implementasi rencana usaha dan pengendalian. Ya, jadi ini Ibu buatkan contoh dari rencana pengembangan usaha. Sama masih seperti contoh minggu lalu, yaitu tentang rendang level pedas. Ya, jadi di mana pengembangan produknya itu yang pertama menambahkan variasi rasa. Ya, Ibu ingin memvariasi rasa rendang level pedas. Ya, mulai dari rasa original, levelnya itu mulai dari level 0 sampai level tertentu. Nah, tujuannya kalau untuk level 0 atau dia tidak pedas itu adalah agar anak-anak bisa meminati atau bisa mengkonsumsi. Kemudian dari segi rasa, misalnya Ibu variasi dengan rasa yang original. Kenapa original? Karena agar orang yang usianya sudah berusia atau orang tua itu lebih bisa mengkonsumsi. Kemudian rasa lendang dengan level pedas yang tertentu, yaitu agar bisa diminati oleh remaja yang suka pedas. Kemudian mengembangkan variasi bentuk. Ya, jadi rendang level pedas itu Ibu variasi ke makanan internasional. Misalnya burger rendang level pedas, pizza rendang, sushi rendang, dan lain sebagainya. Tujuannya adalah agar rendang itu dapat dinikmati dalam bentuk yang kekinian. Ya, sehingga dapat menjamah segmen pasar, khususnya remaja yang lebih luas, karena remaja itu umumnya menyukai makanan yang kekinian. Dan yang ketiga, mengembangkan kemasan rendang level pedas yang lebih menarik dan membuat produk lebih tahan lama. Untuk mengembangkan segmen pasar masyarakat yang lebih luas di daerah lain, misalnya sebagai oleh-oleh. Ya, jadi agar bisa tahan lama. Nah, apa sih rangkuman dari pembelajaran kita pada kali ini? Ya, jadi anak-anak, pengembangan usaha itu adalah suatu cara atau proses memperbaiki pekerjaan yang sekarang maupun yang akan datang dengan meningkatkan perluasan usaha serta kualitas dan kuantitas dari produk dengan menggerakkan pikiran dan tenaga untuk mencapai tujuan tertentu. Tahapan untuk mengembangkan usaha di antaranya itu adalah pemilihan ide, penyaringan ide, pengembangan rencana usaha, dan implementasi dari. Oke, anak-anak, jadi setelah kalian menyimak pembelajaran tadi, silahkan kerjakan latihan soal yang sudah Ibu berikan. Jadi silahkan dibuat pada buku tulis kalian
buatlah contoh rencana pengembangan usaha untuk pengolahan modifikasi makanan khas daerah. Ya, jadi seperti contoh yang tadi sudah Ibu buatkan, kalian silahkan kreasikan, sesuaikan dengan makanan khas di daerah kalian. Ya, buatlah eh, rencana pengembangannya, ya, rencana pengembangan usaha tersebut. Seperti biasa, silahkan nanti tugasnya diupload sesuai dengan. Baik anak-anak, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan mudah dipahami dan mudah dimengerti. Terima kasih anak-anak. Jika ada kata-kata ingin selamat belajar.